kalian akan belajar mengenai beberapa ya force ya gaya yang digunakan atau yang diaplikasikan pada beberapa alat stress reduction. Kemudian yang kedua, soal kedua, kalau kita berbicara stress reduction, yaitu namanya suatu proses, apalagi itu nanti proses di industri, pasti ujung-ujungnya nanti kita berbicara masalah cost, biaya, ya, masalah uang, ujung-ujungnya duit, ya, UUD. Nah, ya itu perlu juga kalian hitung ya. Jadi jangan nanti ya kalian tidak mempertimbangkan itu. Hanya sekedar pikiran kalian hanya untuk praktek atau ya pokoknya stress reduction Pak gitu. Nah, itu jangan sampai. Sedangkan di soal yang ketiga itu sebenarnya contoh gitu ya. Contoh bagaimana kita menghitung kebutuhan energi dari suatu proses stress reduction. Ketiga soal itu sebenarnya jawabannya ada semua di buku yang Enrique Ortega Rivas itu ya, handbook yang sudah saya berikan ke kalian. Sehingga dengan kalau kalian melihat buku itu, harapan saya ya tidak ada kesulitan tinggal kalian mau baca atau tidak ya. Nah, di sanalah sebenarnya tujuan dari saya memberi tugas itu. Ya harapannya kalian bisa memahami. Tetapi tidak usah khawatir kalau kalian mungkin masih bingung, hari ini akan saya bahas. Termasuk yang dulu saya kasih tugas kalian itu apa ya? Saya agak lupa itu yang pertama dulu tentang apa ya? Tentang saya kasih bikin apa namanya yang pertama kali dulu. Apa? Masih ingat nggak tugas saya yang pertama kali? Translate, Pak. Yang menerjemahkan. Ya. Tentang apa? Menerjemahkan apa itu? Bab yang mana? Atau halaman berapa? Masih ingat? Yang tentang subbab 2.6 particle size analysis. Oke. Ya. Jadi nanti juga itu nanti kita kumpulkan gitu ya, karena ya dari tugas-tugas itulah kembali lagi yang pertama adalah gaya-gaya atau ya force yang terjadi atau yang ada pada peralatan stress reduction. Yang kedua yang pasti sudah saya sebutkan tadi ya di awal pembukaan tadi kuliah itu adalah tentang apa namanya? Tentang kebutuhan daya atau energi. Nah, kebutuhan daya atau energi inilah sebenarnya yang nantinya ya berhubungan dengan uang, dengan cost biaya. Yang ketiga itu adalah tentang klasifikasi peralatan. Jadi kita harus tahu klasifikasi dari peralatan stress reduction. Yang keempat itu kriteria. Jadi kita punya poin-poin, punya persyaratan dalam memilih proses atau alat stress reduction. Jadi tidak sembarangan milih stress reduction. Jadi nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang harus kita sebenarnya pelajari. Maaf ini ada ada typo ya, ini belum saya hapus itu tadi. Ya. Kemudian kalau kita sekarang masuk kepada materi ada force atau gaya apa saja sih yang terjadi itu ya. Nah, kalau itu diklasifikasikan itu menjadi 4 jenis gaya. Yang pertama adalah kompresif. Ya, ditekan, kompres ditekan. Contohnya apa? Contohnya adalah alat crushing.
yaitu prinsipnya rata-rata dia ditekan. Nah, aplikasinya di mana kalau yang ditekan ini? Ya biasanya untuk yang ukuran-ukuran partikelnya yang kasar, pores partikel. Kemudian ada impact. Ya. Jadi ini materi ini sebenarnya saya ambil semuanya bersumber dari ya Ortega itu ya, Ortega Rivas ya. Impact. Jadi impact ini pukulan, benturan. Ini alatnya salah satu contohnya hammer mill. Ya sebenarnya alatnya banyak ya, saya kasih contoh satu-satu saja. Kemudian ada attrition. Contohnya adalah disk attrition mill. Atau biasanya ada yang dinamakan shear, geser. Jadi pakai shearing. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cut, jadi dipotong, kayak memotong. Jadi bayangannya adalah kalian itu seperti kalau kalian ya memotong ya, jadi pakai pisau itu kalian ya kalau sehari-hari kalian masak suka masak atau motong apa gitu pakai pisau itu kan juga namanya size reduction, dari ukuran besar kalian perkecil gitu ya. Kalian mau katakanlah memperkecil bawang atau berambang, ada mau masak itu kan kadang juga ada perkecil gitu ya pakai pisau. Kalau contohnya attrition atau mungkin ya nanti dicek ya attrition, tapi ada juga yang biasanya menyebutkan shear jadi geser. Itu kalau kalian mungkin pakai amplas gitu kan, Anda mengamplas itu kan juga bisa kalian ya permukaannya kalian geser dengan kertas gosok atau amplas, lama-lama juga bisa kecil gitu kan, berkecil seperti itu jadi gosok. Kalau impact ya kayak palu Anda pukul, kompresor ya kita tekan kayak Anda pakai mungkin memanfaatkan dongkrak atau apa gitu untuk menghancurkan sesuatu kan, dongkrak itu kan punya daya tekan ya, dia menekan. Ataupun apapun lah alatnya, jadi itu yang saya berikan ilustrasinya adalah yang ada di sekitar kita. Jadi secara garis besar ini yang kita jadikan sebagai pedoman beberapa gaya yang bekerja di dalam proses atau alat size reduction. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Atau mungkin ada masukan atau mungkin saya ada yang salah, tidak apa-apa disampaikan dari kalian. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya untuk bagaimana kita menghitung energi atau daya dari suatu proses stress reduction, itu ada 3 hukum ya atau 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan Rittingers. Ini digunakan untuk fine grinding. Persamaannya adalah E sama dengan K, konstanta ya, konstanta Rittinger. Jadi setiap persamaan ini punya konstanta yang masing-masing ada K-nya. Ya, kalau dia pakai persamaan Rittingers, berarti konstantanya K-nya adalah konstanta Rittingers. Sama ya K ya sama dengan K kali 1 dibagi X2 dikurangi 1/X1. X2 dan X1 itu adalah kalau X2 itu ukuran partikel sesudah size reduction, sedangkan X1 itu ukuran partikel awalnya. Oke, kemudian untuk yang pakai persamaan Kick's Law, itu untuk ukuran-ukuran partikelnya yang coarser, artinya yang besar-besar, jadi di crushing. Persamaannya adalah E sama dengan K dikali ln X1 dibagi X2.
sama, ini adalah X1, X2-nya ukuran partikel awal untuk X1, dan X2-nya adalah ukuran partikel akhir. K juga konstanta Higgs. Kemudian yang Bound's law itu untuk sebenarnya untuk secara keseluruhan ukuran partikel, ya ini lebih fleksibel untuk yang persamaan Bound's. Itu adalah untuk yang coarse, ukuran partikelnya medium and fine. Persamaannya adalah E sama dengan 2K dikali 1 dibagi akar X2 dikurangi 1 dibagi akar X1. Nah, inilah persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi atau daya dari suatu proses phase reduction. Kapan kita pakai? Ya, kita tentukan kalau ini prosesnya untuk yang proses partikel yang bagaimana, fine, coarser, atau apa namanya yang bisa semua ukuran partikel untuk Bound's. Nah, kemudian Anda bertanya, Pak, nilai K konstanta ini dari mana? Ya, konstanta itu sebenarnya bisa kita cari ya secara eksperimen di laboratorium, bisa kita cari. Ya, itu bisa kita cari nilai K-nya. Atau kalau di dalam soal, kalau kalian tidak ada data yang kita cari, itu bisa juga K-nya itu diketahui di soal. Karena tanpa nilai K, kalian tidak akan bisa menghitung E, kan, gitu kan. Ya. Kemudian dari mana juga K? K itu juga bisa kita dapatkan dari suatu data referensi dari buku-buku. Ada dari hasil penelitian orang, dari buku, ya kita harus cari. Tergantung apa nilai K ini? Nilai K itu tergantung dari jenis bahan baku, gitu ya. Jadi nilai K-nya ini. Jadi yang penting adalah nilai K ini ya. Nilai K itu tergantung dari jenis bahan baku, yang kita akan proses phase reduction. Jadi setiap nanti kita pakai, katakanlah Anda mau melakukan phase reduction batu kapur, nilai K-nya ada sendiri. Kemudian nanti biji besi ada sendiri. Anda mau menghancurkan batu bara, ya, mau melakukan phase reduction batu bara, itu ada. Nah, ini yang harus coba nanti kita cari data ini, ya, usahakan dicari. Nah, semuanya ini bisa kita pakai untuk mencari nilai kebutuhan energi. Termasuk nanti pada saat kalian melakukan praktikum UTK 1, sebenarnya harapannya kita kalau dalam praktikum juga akan menghitung ini juga berapa kebutuhannya, gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan, sampai bagaimana ya kalau syukur-syukur bisa menghitung biayanya berapa. Energi itu ya biasanya satuannya bisa dalam satuan kilowatt, ya. Itu biasanya satuannya kilowatt, atau bisa kita konversikan menjadi HP, berapa HP. Itu seperti itu. Nah, ini yang persamaan untuk menghitung kebutuhan daya atau energi. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Satu lagi, next berikutnya adalah nah, kalau kita klasifikasikan gitu ya, peralatan phase reduction itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan dalam tiga golongan proses atau alat. Yang pertama itu adalah yang kita namakan prosesnya atau peralatannya adalah crusher.
Ini untuk partikel-partikel yang ukurannya besar. Kita namakan makassar. Kemudian yang kedua, untuk golongannya atau klasifikasi yang kedua adalah grinders. Ini untuk yang intermediate size, termasuk ball mill, hammer mill itu adalah yang grinder. Kemudian yang untuk yang paling halus atau fine size itu adalah ultra fine grinder. Nah, sebenarnya inilah klasifikasi dari jenis peralatan yang dibagi berdasarkan ukuran partikel yang diproses maupun yang dihasilkannya. Nah, ini kita klasifikasikan menjadi 3. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, yang menjadi hal terpenting juga itu adalah bagaimana kita memilih alat yang tepat gitu ya untuk proses size reduction. Nah, itu harus kita pertimbangkan dari beberapa faktor. Yang pertama, Anda harus mengetahui karakteristik dari bahan baku yang akan kalian pakai. Nah, karakteristik ini ya bisa dari yang pertama ya Anda harus identifikasi ukuran partikelnya. Kalau ukuran partikelnya besar-besar ya Anda pakai crusher kan gitu kan. Berarti dari size. Yang pertama adalah size. Yang kedua apa? Hardness-nya, kekerasannya. Yang ketiga apa? Ya, bentuknya. Yang keempat, apalagi itu tingkat abrasivitasnya dia terhadap ya komponen peralatan. Jadi kalau dia bersifat abrasif, bersifat korosif, ya kita pilih alat-alat size reduction yang memang tahan terhadap abrasivitas dari bahan yang akan kita size reduction dan ya tentang tahan terhadap korosivitasnya juga gitu ya. Kalau kita pakai yang asam-asam gitu ya, yang korosivitasnya tinggi ya kalau diusahakan jangan pakai bahan-bahan logam yang gampang terkorosi gitu yang harus tahan, atau mungkin pakai keramik gitu yang tahan terhadap asam. Nah itu harus kita perhatikan dulu ya, jadi kondisi fitnya harus kita perhatikan. Kemudian apalagi yang kedua itu adalah kita harus memperhatikan tentang ya jumlah fit ya dan keluarannya. Nah, kita ingin kapasitas berapa? Nah ini harus kita tentukan. Apakah kita fitnya mau di sistem continue ya atau sistemnya batch. Nah ini kita harus tentukan dari kondisi-kondisi itu ya. Jadi kalau kita sistemnya yang batch ya kita perlu pakai yang contoh mungkin apa alatnya gitu ya, mungkin yang hammernya atau apa. Kalau yang continue ya harus yang lainnya yang bisa sistem secara berjalan secara terus-menerus gitu ya, mungkin 24 jam berjalan terus. Nah itu harus dipertimbangkan. Tetapi kembali lagi itu ya, antara batch dan continue dalam sistem fit and discharge control itu juga menentukan kapasitas. Ya, biasanya ya kalau batch itu kan memang kapasitasnya kecil ya, jadi kan dia harus dilanggarkan. Tapi kalau continue dia bisa secara terus-menerus otomatis ya kapasitas yang dihasilkan juga besar. Tetapi ya berdampak juga tentang efisiensi size reduction-nya. Biasanya kalau yang continue itu tidak sebagus yang batch. Itu ada kurang lebihnya. Jadi makanya perlu dipertimbangkan. Fit and discharge control. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini yang penting, ini yang moisture content, kandungan airnya. Jadi kandungan air dalam suatu bahan itu sangat menentukan, ya kalian harus memilih alatnya apa. Contoh itu ya, di dalam praktikum kalau untuk kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh dosen dari mata kuliah praktikum. Katakanlah kalian ingin menghaluskan gula, ya gula pasir.
dalam praktikum itu. Nah, gula pasir itu kalian haluskan, seharusnya memang dihaluskan menggunakan ball mill. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus pakai ball mill? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa? Kok harus ball mill? Sedangkan kan bahan baku untuk praktikum itu kan ada dua ya. Untuk stress reduction di lab kita, itu kan pakai gula pasir sama beras. Iya, benar dah yang dijelaskan sing ngajar praktikum siapa ya? Halo? Pak Halim, Pak. Oke. Iya, sudah dijelaskan Pak Halim ya. Banyak pakai dua kan? Tuh, kok diem? Iya, Pak, enggak? 2D, gimana 2D? Sudah dijelaskan atau belum? Belum dijelaskan? Gimana? Sudah apa belum dijelaskan? Ayo. Kok enggak ada yang jawab? Apa bahannya pada saat kalian melakukan stress reduction di praktek nantinya di lab? Oke lah, saya sampaikan. Jadi sebenarnya bahan yang dipakai yang pertama itu adalah beras, yang kedua kan gula pasir. Beras itu kita lakukan proses pengecilan atau stress reduction menggunakan hammer mill, sedangkan yang gula pasir menggunakan ball mill. Pemilihan kedua alat itu dengan kedua bahan tersebut itu tidak sembarangan kita milih gitu ya. Karena apa? Iya, kita pertimbangkan ada moisture content ya. Yang kedua nanti ada yang namanya heat removal atau supply. Ya, ada menghasilkan panas atau dia membuang panas prosesnya. Jadi kalau di dalam peralatan hammer mill ya, itu biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang memang kandungan moisture content-nya, kandungan air di dalam bahan itu kecil sekali. Ya kalau boleh dikatakan dia dengan gampang dikatakan bahan yang kering, sudah dikeringkan. Jadi ya moisture content-nya itu kecil. Loh, bahan yang basah apa Pak? Contohnya ya banyak. Kalau kalian mau menghancurkan daun yang masih Anda belum keringkan kan itu daun kan ya nandung airnya banyak ya. Atau mungkin apalagi ya biji-bijian yang Anda ambil langsung biji kopi yang belum dikeringkan gitu kan. Itu kalian grinding pakai hammer mill ya nanti apa yang terjadi bisa macet alatnya. Nah, kalau macet alatnya ya nanti Anda paksakan maka rusak. Ya. Sehingga moisture content ini menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan dalam bagaimana kita memilih peralatan stress reduction. Nah, yang kedua adalah ini heat removal atau supply. Artinya apa? Ya, suatu proses stress reduction itu kadang-kadang kalau itu ada pergeseran, ada gesekan gitu ya tadi ya, ada shear itu kan gesekan. Itu menimbulkan panas. Ada panas yang dihasilkan. Kalau kita perhatikan ya di dalam hammer mill itu ada pukulan, ada shear-nya juga, sehingga akan menimbulkan panas. Seandainya dalam hammer mill tadi yang awalnya kita gunakan untuk mengstress reduction beras, kita masukkan gula pasir, maka kalian tahu bahwa gula pasir itu bahan-bahan yang dia tidak tahan terhadap panas. Artinya, gula kalau kalian panaskan jadinya apa? Gula pasir kalian panaskan, ya, Anda taruh di atas wajan kering itu yang terjadi apa? Gula pasir. Karamel, Pak. Karamel.
Ya kan? Artinya bahan itu tidak tahan terhadap panas. Dia akan berubah fase menjadi karamel. Beda sama beras gitu. Beras kalian panaskan di atas wajan kering tanpa minyak ya. Ya dia tetap ya biasa tambah kering gitu ya. Tapi kalau gula dia akan terkaramelisasi ya, terkaramel. Nah, ini yang membahayakan kalau Anda masukkan diamer mill yang di dalam prosesnya itu terjadi supply panas karena adanya gesekan, kemudian pukulan ya force tadi, maka yang terjadi nanti motornya juga akan macet dan berat bebannya. Nah, otomatis kalau motor kerjanya berat, kebutuhan energinya tinggi, kemudian juga akan berdampak ke umur dari motor penggerak yang kita pakai. Rusak lama-lama kita pakai, kita paksakan. Nah, kalau dia juga terkaramelisasi, maka dia juga tidak akan terjadi stress reduction. Jadinya apa ya? Jadi gulali. Kamu putar terus ya, ini permen. Nah, itu yang harus kalian hati-hati gitu ya. Jadi kalian nanti pada saat menggunakan alat stress reduction itu udah pikirkan poin-poin ini, syarat-syarat ini harus Anda perhatikan, pertimbangkan. Jangan sembarangan gitu ya. Nanti kalau Anda tugas akhir ya gitu, tergantung bahannya. Anda punya bahan yang mungkin ada yang bahan yang liat gitu ya, agak punya kelenturan gitu kan, kelembekan tertentu ya. Nah, itu kan hardness-nya. Nah, jangan coba nanti sembarangan pakai alat ya. Jadi semua faktor ini harus kalian pertimbangkan pada saat kalian nanti memilih peralatan stress reduction. Ya, jadi inilah hal-hal penting dalam melakukan proses pengecilan pukulan partikel atau bahasa Inggrisnya stress reduction atau istilah lainnya adalah comminution. Bukan komunis ya, jangan keliru nanti. Ya, jadi apa tadi itu? Saya sampaikan kan susah bacanya itu ya. Nah, oke, sampai sini ada yang belum dipahami atau perlu saya jelaskan lagi atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, bisa Pak. Boga. Bisa, Ngerti? Pak. Bisa, Pak. Beneran ngerti? Ya, semoga bisa dipahami dengan jelas gitu ya, apa yang tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya saya akan menanyakan ke kalian, kemarin tuh kira-kira ada kesulitan enggak pada saat mengerjakan tugas itu? Kesulitannya di mana? Kesulitannya di mana? Apa yang belum kalian pahami dari nomor 1 sampai nomor 3? Di mana yang belum kalian pahami? Sehingga akan saya jelaskan lagi. Kalau yang tentang gaya-gaya tadi sudah, tentang apalagi energi tadi sudah, tapi apa yang belum kalian pahami dari soal nomor 1 sampai nomor 3? Di mana yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Di mana? Ngerti semua?
Ngerti semua apa enggak? Soalnya tahu, ngitungnya, cara ngitungnya tahu. Yang perhitungan itu, Pak. Ya, oke. Kalau perhitungan belum paham, saya jelaskan, gitu ya. Kalau kalian sudah tahu ya enggak perlu jelaskan. Perlu dijelaskan apa enggak? Perlu, Pak. Perlu, Perlu, Pak. Pak. Perlu, Pak. Ya, tadi diem aja. Ya, kan? Kalau saya nanti kalian sudah ngerti, saya jelaskan lagi kan ya, enggak ada gunanya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi soal kemarin itu ada satu soal di mana itu merupakan suatu proses stress reduction. Nah ini soalnya ya. Saya perbesar. Jadi contoh soal ini saya ambil itu cuma saya ubah angka-angkanya gitu kan. Jadi ada suatu peralatan crusher. Ya. Umpannya itu adalah limestone. Itu apa ya limestone? Batu Batu kapur. Oke. Dia punya ukuran partikel rata-ratanya mediannya itu awalnya 2 cm. Ya. Jadi yang kita proses itu adalah awalnya 2 cm dan produknya dari proses crusher itu dia diperkecil menjadi 0,5 cm. Kemudian peralatan ini, ya peralatan crusher ini beroperasi dengan kapasitasnya 1,2 kali 10 pangkat 4 kg per jam. Kemudian dia mengkonsumsi atau kebutuhan daya dari proses ya, dengan kapasitas 1,2 kali 10 pangkat 4 kg per jam itu adalah 10 HP. Jadi ini dayanya 10 HP untuk menghasilkan proses stress reduction dari 2 cm menjadi 0,5. Jadi awalnya 2 diperkecil menjadi 0,5 cm. Kapasitasnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 4 kg per jam. Nah, kemudian sebenarnya yang ditanyakan adalah bagaimana kebutuhan dari daya, ya kebutuhan dari daya kalau yang ukuran awalnya ini 2 cm saya ubah jadi ukuran akhirnya 0,4. Ya kan? Jadi ini adalah kondisi yang existing ya. Jadi yang sudah ada di sana, kondisi yang sudah berjalan, itu alatnya ya digunakan untuk memperkecil 2 cm, awalnya 2 cm menjadi 0,5 cm ukuran akhirnya. Kapasitasnya sekian. Nah, saya ingin tahu kalau sekarang dari ukuran awal 2 cm, ukuran akhirnya itu jadi, ya, tuliskan ini ya, biar kalian paham. Jadi poin-poinnya di mana sih? Jadi ukuran awal 2, ukuran akhir sekian, kapasitas sekian. Ini kondisi yang existing, artinya sudah berjalan. Kebutuhan dayanya sekian. Nah, yang ditanyakan saya ubah kondisi ini menjadi kondisi akhir dari proses stress reduction-nya, ya kondisi keluarannya, itu ukuran partikelnya di 0,4. Kita kasih warna merah aja nih ya. Jadi targetnya sekarang 0,4. Kapasitasnya otomatis ya kalau ini saya perkecil jadi turun ya. Jadi kapasitasnya jadi turun, jadi sekian. Yang awalnya 1,2 jadi 1. Nah, ditanyakan berapa power ya, kebutuhan dayanya dengan kondisi yang baru tersebut.
Nah, dari pertanyaan bisa nggak dipahami dari apa yang saya jelaskan? Paham nggak dari soal ini? Dari yang saya jelaskan? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Iya, jadi tak gambarkan aja wes, ya tak gambarkan aja. Tak gambarkan aja biar kalian paham. Jadi saya ini punya crusher, biar kalian paham. Crusher. Kemudian ada feed masuk berupa limestone. Limestone, babur. Terus kemudian ini ukuran awalnya, ya ukuran awalnya itu adalah 2 cm. 2 cm. Melalui proses crusher keluar itu dia menjadi ya berapa di situ 0,5 cm. Kapasitasnya, ya kapasitasnya dia dari ini, jadi seluruh proses ini kapasitasnya adalah kapasitas itu sama dengan ya itu 12.000 berarti kan 12.000, kapasitasnya adalah 12.000 kilogram per jam. Nah kebutuhannya, powernya, ya kebutuhan tenaga dayanya adalah di sini dibutuhkan untuk memproses 2 cm menjadi 0,5 cm dengan kapasitas itu dibutuhkan adalah 10 HP horsepower ya ini horsepower. Nah, ini seperti ini yang sudah berjalan ya kondisi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kalau ya, saya buatkan lagi pertanyaannya kalau tetap saya punya limestone, ini tambahkan dulu, ada masuk, ada keluar. Ya. Ini sama limestone juga, limestone. Nah, proses yang di atas ini, ya, feednya sama 2 cm, 2 cm partikel awalnya ukurannya. Kemudian cuma yang diminta keluarnya bukan 0,5 lagi, tetapi ini menjadi 0,4 cm. Nah, ini kan lebih kecil kan, kalau awalnya 0,5 saya turunkan jadi 0,4. Kapasitasnya otomatis juga berpengaruh ya, kapasitasnya jadi kapasitas jadinya itu 10.000. Itu kurang ya itu ya, itu bukan 1.200 ya, 12.000 ya. 10.000 ini kurang nih, ini 10.000 kilogram per jam. Ini tak hapus dulu, 12.000 12.000 gram per jam.
Sekarang pertanyaannya ini P. P sama dengan 10 HP. Pertanyaan dengan kondisi yang baru, gitu ya, artinya baru itu keluarannya menjadi 0,4 dari 0,5 ini, ya kita ubah jadi 0,4 targetnya. Kapasitasnya dari 12.000 menjadi 10.000. Nah, yang ditanya itu berapa P-nya dengan kondisi yang baru tersebut. P sama dengan berapa? Nah, ini yang ditanya. Jadi P-nya kalau yang awal tadi 10 HP, nah sekarang dengan kondisi yang baru ini berapa P-nya? Nah, itu yang ditanya dari contoh soal 4.1. Nah, sekarang ya kita hitung gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, yang pertama kita bisa lihat ada angka di sini, angka 0,02, sorry, 0,02 dan 0,05. 0,05. Ini dari mana angka itu didapatkan? Bentuk ukuran yang pertama, Pak, 2 cm. Ya. Diubah menjadi meter. Ya, betul. Jadi 0,02 itu dari 2 cm dikonversikan ke meter. Ya, kalau yang ini kan dari 0,5 cm ke meter, jadi 0,05. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa angka 0,02 sama 0,005 itu dari konversi ukuran awal yang meter menjadi sentimeter. Oke. Kemudian ada angka yang kedua, 7,46 kW kilowatt. Dari mana itu? Ronde. 10 HP dikali dengan 0,746 kW. Ya. Oke, jadi ada konversi dari horsepower HP itu sama dengan 0,746 kW. Jadi 1 HP itu sama dengan 0,746 kW. Ini konversi dari horsepower, tenaga kuda, ke kilowatt. Sehingga ya kalian di sini ya kalau ini tadi 10 HP gitu ya. 10 HP maka sama dengan ya berarti 10 kali ya 0,746 sorry 0,746 sama dengan 7,46 kW. Oke, sampai sini benar ya? Ada yang salah? Ya, jadi ini sudah dapat di sini. Berikutnya kita lihat ini ada suatu persamaan. Ya, kalau Anda mau mencari E, ya, jadi energi, ya energi dari suatu proses stress reduction. Kalau ini kan tadi P itu dayanya ya, powernya. Kalau energi, berapa sih energinya? Jadi energi itu dia persamaannya untuk energi itu adalah E sama dengan P besar powernya dibagi G. G-nya itu adalah apa? Flow rate-nya. Flow rate. Ya, flow rate itu sama dengan kapasitasnya gitu kan, kapasitasnya berapa gitu kan. Nah, sehingga kita bisa nanti mencari nilai K.
pakai persamaan apa yang len X1 dibagi X2 itu persamaan apa? Retainers, kicks atau bond? X, Pak. Samaan kicks, Pak. Oh, kicks ya, oke. Yang len ya, ini pakai kicks. Nah, K di sini saya tadi katakan ya, K itu kita cari ya, K itu kita cari dari persamaan ini. Berarti persamaannya K sendiri apa? Kalau kita tuliskan ini kan tidak ada ini ya, K itu sama dengan apa? E itu kan ya, dibagi apa? Dibagi len X1 dibagi X2. Nah, ini. E sendiri dari P per Q. Nah, ini kita mau nyari K-nya dulu ya, dari kondisi yang sudah ada existing. 7,6 kilowatt dibagi 12.000 gitu kan, tadi kan kapasitasnya 12.000 yang awal. Len X1 dibagi X2 ketemunya adalah ini K-nya. Ketemu nilai K yang ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita cari? Selanjutnya adalah kita mau mencari nilai P pada kondisi yang baru. Artinya baru itu ya tadi ukuran partikel X2-nya jadinya 0,04 atau 0,4 cm. Kemudian kapasitasnya itu adalah menjadi 10.000. Nanti kan kalau yang existing 12.000, 10.000. Sehingga kita bisa cari P itu sama dengan apa? Ini persamaan bisa tulisan apa? P besar sama dengan Q, itu kan kapasitas Q, besar ya. Q dikali K ya, dikali len X1 dibagi X2. Nah, inilah maka kita ketemu power ya baru ya, kebutuhan daya baru untuk kita mereduksi dari 2 cm ke 0,4 cm dengan alat yang sama, gitu alatnya sama, jadi satu jenis crusher, bahan baku yang sama, cuma beda di kapasitas dan ukuran akhir ya, nilai X2 partikelnya. Jadi ini tidak merubah jenis alat, tidak merubah jenis bahan baku. Ya ingat tadi saya jelaskan nilai K itu tergantung bahan bakunya. Gitu ya. Jadi setiap bahan baku punya nilai tersendiri, nilai konstan. Nah inilah maka kalian sudah bisa menghitung. Ya. Jadi kurang lebih kebutuhannya kalau kita turunkan menjadi lebih halus produknya, kita membutuhkan sekitar 7,2 kilowatt gitu ya, dengan kondisi bahwa kapasitasnya rate-nya juga kita turunkan ya. Jadi sebenarnya dari cara ini kita bisa mencari, men-trial. Kita mau cari kondisi yang paling murah tapi mungkin nanti kapasitasnya yang paling besar. Ya, jadi kita bagaimana itu bisa kita atur-atur dengan menggunakan persamaan ini. Kan kita bisa trial error gitu. Jadi tujuannya ya kita men-trial. Jadi kalau tadi kalau ukurannya tak kecilkan, kemudian kapasitasnya saya turunkan, berapa sih kebutuhan dayanya, P-nya kan gitu kan. Yang awalnya 7,46 itu jadi 7,2, tapi di situ 7,2 kan turun. Tapi ya dengan kondisi
ya fluoridnya juga turun dari 12.000 menjadi 10.000, ya pasti turun pasti. Yang kita harapkan kan bagaimana kita bisa menghasilkan fluorid ya atau kapasitas sebesar-besarnya, tetapi proses dari size reduction-nya ya sekecil mungkin kalau kita mengejar ukuran partikel yang kecil. Tapi kalau sudah kita ditentukan ukuran partikel tertentu ya nanti tinggal kita kondisikan fluorid yang paling maksimum dengan kebutuhan daya yang paling kecil itu ada di kondisi berapa. Nah, sehingga kalian bisa melakukan trial and error di sini. Ya, jadi ini kayak kita simulasikan gitu ya, kebutuhan dayanya berapa, kebutuhan minyak berapa. Nah, inilah contoh yang bisa kita gunakan. Oke, sampai sini ada yang belum paham atau mau ditanyakan silahkan berdiskusikan. Berarti saya anggap ini kalian sudah bisa semua ya, menghitungi ya. Nanti kalau ini keluar di soal bisa ya, soal ujian ya. Paham ya? Insya Allah paham, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Semoga ya, benar ya. Oke, kalau sudah, sebenarnya hitungan ini kan kita mengacu pada buku Enric ya sama Ortega Rivas. Ada juga yang versinya Genkoplis, tapi tidak usah bingung nanti ya. Kita lihat yang versinya Genkoplis. Kenapa Pak Anang tidak pakai Genkoplis ya? Tetap pakai, tapi kadang-kadang ada mahasiswa yang protes bukunya lama tahun di bawah tahun berapa ya? Di bawah tahun 80, nggak up to date Pak gitu ya. Harusnya pakai referensi yang terbaru kan ya. Makanya saya kejar pakai Ortega Rivas ini. Karena apa? Ya harapannya ya ini lebih baru daripada Genkoplis. Tetap kita tidak melupakan buku yang memang buku fundamental di Genkoplis gitu ya. Makanya saya bandingkan kalau di Genkoplis bagaimana gitu ya. Oke, ini pahami ya, pahami sampai paham. Baru saya masuk ke dalam yang ada di Genkoplis gitu ya. Nah, sama dengan yang ada di Genkoplis. Nah, ini kan seperti ini. Jadi di dalam Genkoplis, buku Genkoplis, ya ini sebenarnya buku wajib bagi mahasiswa teknik kimia gitu kan. Nah, dan kalian memang harus punya buku ini, wajib ini ya. Tapi ini kan karena buku lama, ini buku sudah tahun-tahun ya jadul ini gitu ya. Nah, saya hampir sama gitu ya. Jadi kalau ada Rittingers, ada Kick gitu kan. Nah, yang tadi ada Bond gitu ya. Jadi ini kan tadi Kick ya. Nah, ini Kick. K, log, ya, ini E sama kan. Ada satu contoh juga gitu ya. Ini bagaimana menghitung power sama P. Ya, dayanya tuh keras untuk menghancurkan biji besi. Tapi ini menggunakan persamaan Bond. Kalau dalam persamaan Bond itu ada faktor yang namanya di situ bukan K tapi namanya EI. Ya, saya kasih tanda EI ini. Jadi kalau persamaan Bond kalau di dalam Genkoplis P dibagi T ya. Nah, T ini fit rate ya. Kalau tadi T-nya sama dengan G. Ya, beda-beda simbol tapi sama. P per Q ini ya Q ya. Tadi ya di R3 itu pakai Ortega ya. Itu dia pakai Q ya, fluorid ya, fit rate-nya. Ini sama P-nya. Nah, ada suatu ini juga konstanta ya, nilainya 1,46 dikali EI dikali 1 dibagi dP ya, dikurangi 1 dibagi akar dF ya. Nah, dP sama dF itu
sama dengan kalau yang tadi adalah X2 dan X1. DP itu kan diameter produk, DF itu kan fit. Ya beda-beda kan simbol kan, karena setiap buku punya simbol sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ya tetap kembali lagi kalau tadi kita bisa mencari nilai K, tetapi di sini ya bisa kita cari EI-nya kalau selama nilai powernya tahu, T-nya tahu, kita bisa nyari nilai EI. Dan juga otomatis ya harus ada yang namanya size reduction, berarti Anda harus tahu ukuran awal dan ukuran akhir. Harus hukumnya wajib Anda ketahui ukuran partikel awal dan akhir, atau ukuran fit, ya partikelnya fit sama partikel produk. Itu kalian harus tahu. Nah, yang berikutnya Anda harus tahu, kalau tahu dayanya berapa, fluidnya berapa. Ya. Kalau P-nya enggak tahu, supaya bisa cari P, nah berarti harus ada diketahui EI-nya. Konstanta harus tahu. Begitu kasusnya seperti tadi ya, kalau kita enggak tahu nilai K, ya kita enggak bisa ngitung nilai P-nya. Makanya kita cari nilai K tahu dulu. Ya. Kalau ini EI. Jadi EI itu adalah apa? Itu merupakan di sini disebutkan EI itu apa? Working Index. Ya. Jadi EI itu adalah working index. Di sini ada nggak working index? Misalnya working EI-nya di mana ya? Namanya working index atau work index. Di manakah keterangan work index? Nah ini EI adalah work index. Jadi adalah suatu kerja yang dibutuhkan untuk mereduksi ukuran partikel dari suatu massa tertentu dari ukuran yang cukup besar, ya, di mana ukurannya itu dia pakai standar ukurannya ini harus 80% ukuran itu lolos dari 100 mikron screen. Nah, ini 80%. Jadi syaratnya itu. Ya, tapi kita tidak usah terlalu ini ya. Jadi kalau kita sudah pakai metode bond, ya pokoknya kita ukurannya itu yang kita pakai, ukuran partikelnya ya dia harus lolos dari 100 mikrometer atau mikron screen. Nah, cuma nilai EI itu biasanya diketahui tergantung bahan bakunya. Contohnya ini, untuk beberapa nilai EI, katakanlah untuk bauksit, ini ya, saya kasih tanda merah, itu nilainya EI-nya adalah 9,45. Untuk batu bara kol, ini adalah nilainya 11,37. Kemudian garam, ya, garam potas, ya, potasium, salt. Kemudian ada jenis shale. Nah, ini saya lupa shale itu apa ya, jadi cek. Kemudian granit, ya, untuk bahan granit ini sekian, 14,39. Nah, nilai SATA ini ya, nilai-nilai ini itu harus kalian kali dengan 1,34, ada faktor pengali, jika dia kondisinya adalah kita lakukan dalam proses dry grinding. Ya, karena sebagian proses grinding itu kan ya dry, jarang yang wet ya. Kecuali kalau wet itu aplikasinya apa? Wet grinding itu biasanya kita lakukan dalam proses pembuatan cat tembok. Saya dulu pernah cerita itu ya. Kadang-kadang kita aplikasikan proses grinding plus mixing dalam kondisi wet itu di pembuatan cat tembok. Industri cat itu biasanya pakai alat grinding, ya. Ball mill biasanya kita pakai. Nah, tapi kalau dalam kondisi dry, ya kita nanti nilai-nilai ini harus kalian ingat ya, kalian 1,34, jangan sampai keliru. Ini. Dan jangan sampai kelupaan. Nah, sebagai contoh, dalam contoh soal ini, 14.5.1. Jadi, kalau Anda nanti buka buku Jenkoplis mempelajari ini, itu ada di chapter terakhir. Chapter 14 itu chapter paling akhir buku Jenkoplis, jadi paling belakang. Nah, ini kita lihat apa namanya soalnya ya.
Jadi soal itu, ya kita ingin melakukan proses crushing dari biji besi. Nah, diharapkan dalam proses crushing itu kita ingin menghancurkan 10 ton per jam biji besi yang berjenis hematite, ya macam-macam kan, ya. Jenis biji besi macam-macam. Kemudian ukuran partikel masuknya awalnya berapa? Awalnya adalah ukurannya itu 3 inci. Atau 76,2 mm. Kemudian yang produknya, ya jadi itu tadi adalah feed-nya. Produknya jadi berapa? Jadi X2-nya berapa? Nah, produknya itu dia menjadi 1,8 inci. Atau 3,175 mm. Ya itu artinya lolos screen, melewati screen itu ya. Tapi ya kita anggap itu ukuran partikelnya seperti itu. Jadi dari 76,2 mm ukuran partikel awalnya X1 atau DF, diameter feed partikelnya, menjadi X2-nya atau DP-nya produk itu adalah 3,175. Jadi kalian bisa lihat dari ukuran awal 76,2 mm jadi 3,175. Kalau pakai inch, maka dari 3 inch menjadi 1/8 inci. Hitung berapa daya keseluruhan gitu ya yang dibutuhkan untuk proses stress reduction tersebut, di mana diketahui untuk work index-nya EI untuk partikel ya bahan padatan biji besi itu nilainya 12,68. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan tadi, ya, persamaan Von. Nah, di sini karena kita punya konversi, tadi kan konversinya dari sentimeter ke meter ya. Sekarang kita buat ini dijadikan semuanya menjadi satuannya feet. Ya, jadi dari inch ke feet. Makanya di sini kita lihat bahwa nanti Anda juga menghitung pastikan ya satuannya pakai satuan apa gitu kan. Ini kalau dari inch ke feet jadinya sekian untuk yang diameter produknya. Yang feet-nya ya untuk umpannya atau X1-nya awalnya sekian menjadi ya, 0,250 feet gitu ya. Nah, ini ya terserah mau pakai feet atau pakai milimeter ya boleh gitu ya, tapi semuanya harus disesuaikan. Kemudian untuk T-nya, T itu adalah feed rate atau Ki gitu ya. Ki ini juga kita konversikan. Kebetulan di sini kita pakai satuan ton per menit. Kalau yang tadi kan ton per jam, ton per hour ya. Ini ton per menit. Boleh kalian mau konversikan ton per jam ya boleh. Ya, tapi nanti semuanya menyesuaikan gitu kan. Nah, sehingga ya kalau kita sudah konversikan kita bisa mencari yang namanya berapa powernya, kita masukkan aja di sini. (0,167) itu kan dari yang kapasitas itu kan. Ini dari
kapasitasnya tadi berapa di sini tadi? Berapa ini? Nah, 10 ton per jam ya, 10 ton per jam, sehingga ya kita kalau mau kita jadikan 10 ton per menit, jadi itu dibagi 60. Nah, masukkan nilai-nilai ini sehingga kita ketemu nilai B-nya adalah 24,1 HP atau 17,96 kW. Ya, dengan faktor konversi yang tadi saya sebutkan dari HP ke kW. Maka kalian bisa menghitung menggunakan persamaan ohm. Kalau tadi kan gigs, ini persamaan ohm. Sama kasus ini kalau nanti juga kalian mau trial and error, katakanlah kapasitasnya saya turunkan, ukuran partikelnya saya turunkan, berapa kebutuhan P-nya, bisa kita cari-cari, kita simulasikan. Ya, jadi persamaan ini adalah menjadi persamaan dasar bagaimana kalian bisa mensimulasikan untuk mencari berapa rate atau kapasitas dari proses sistem, berapa target ukuran awal dan akhirnya yang bisa kita lakukan pengecilan. Nah, otomatis nanti berhubungan ya tadi ya ke power ini adalah hubungannya kalau kita kalikan dengan kWh kilowatt hour itu ya pasti sama listrik. Listrik ada hubungannya sama uang ya, lagi itu yang harus kita bisa cari kondisinya berapa. Ya, jadi ini contoh yang menggunakan persamaan bond. Persamaan bond, kalian harus tahu nilai EI, work index. Work index juga ditentukan dari jenis bahan yang kita lakukan proses reduction. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau belum paham, silakan. Kalau yang belum paham, gitu ya. Oke, kemudian untuk bahan belajar hari Senin minggu depan itu ya, saya minta kalian belajar tentang tetap di buku ya Henrik Ortega Rivas ini. Anda coba terjemahkan, ya terjemahkan dan belajar ya. Chapter 2, pokoknya tentang chapter 2. Chapter 2. Ini bisa kalian lihat, enggak, yang di share screen saya yang muncul apa? Ortega, Pak Rivas, ya, Pak. buku, ya muncul ya, chapter 2 ada ya? Iya, Pak. Yang bulk, ya, bulk solid, ya, itu tentang properties dan karakterisasinya. Oke, ini materi terakhir, jadi termasuk kalian nanti belajar tentang peralatannya. Bagaimana kita mentransferkan peralatan-peralatan bahan-bahan padatan itu ya. Jadi nah itu sebentar terlalu banyak itu banyak ini. Kita masuk ke sini aja nih. Harusnya kalian masuk. Karena saya mau memberikan penjelasan tentang ya apa sih peralatan untuk mentransportasikan partikel padatan. Saya sebentar
spesifikkan aja terlalu banyak ini. Mana ya? Yang particle size ini sudah kalian ya. Chapter 2 ini sudah. Particle size mungkin. Kemudian kalau sebentar. Ini juga akan saya bahas minggu depan ini ya, yang kalian tugas itu. Nah, oh sorry, chapter 3, maaf, chapter 3. Ini kan tadi saya tambah chapter 3 ya. Chapter 3 tentang storage and conveying bulk solid. Nah, ini cobalah dibuat apa namanya? Ya ringkasan atau terjemahannya diketik di Recording in progress. di apa namanya di Google Classroom gitu. Nanti saya periksa dan akan kirim ke email saya gitu aja. Ya, jadi ini tolong diterjemahkan ya pakai alat penerjemah yang ada gitu ya. Anda tinggal copy paste, terjemahkan, syukur-syukur bisa disesuaikan nggak yang terjemahan Google Translate yang ngerti kata-katanya nggak karu-karuan gitu kan, nggak masuk akal karena katanya ngawur. Nah itu Anda sesuaikan sambil Anda baca. Sehingga di chapter 3 ini kita akan belajar bagaimana alat-alat yang digunakan untuk bagaimana kita bisa memindahkan panahnya partikel padatan itu apa saya jelaskan. Nah, kalau ini kita bisa selesaikan minggu depan, insya Allah minggu ke-5, selanjutnya nanti minggu ke-6 dan minggu ke-7 saya akan masuk ke agglomeration yang size enlargement, kemudian minggu berikutnya akan ke partikel yang Recording in progress. bukan saya yang bahas, tapi kalian nanti akan saya tunjuk untuk menyampaikan secara garis besar. Ya, saran saya ya seperti tadi ya, kalau kalian mau bikin PowerPoint ya bikin PowerPoint yang tadi ya seperti tak contohkan ya. Jadi hanya poin-poinnya aja gitu kan. Di PowerPoint itu kan hanya poin-poin. Saya cuma pakai 5 slide gitu ya secara garis besar, secara menyeluruh seperti apa untuk proses redaksi. Nah, contohlah seperti tadi yang sudah saya buat tadi. Itu ya, jadi kalau kalian bisa buat seperti tadi ya syukur alhamdulillah, saya senang, mungkin senang sehingga kalian bisa menjelaskan dan menyampaikan. Jadi tidak PowerPoint itu isinya kata-katamu, copy paste kan kalian baca nah, seperti itu. Jadi yang namanya poin ya poin-poin aja gitu. Sehingga tetap word-nya ada, PowerPoint-nya ada. Sehingga saya tahu bahwa kalian belajar, berusaha untuk belajar dan membuat meringkas di PowerPoint. Oke, gitu dari saya. Sekali lagi, apakah ada yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Jangan lupa tetap absen di LMS ya, jangan lupa. Setiap kali ada jadwal perkuliahan, mungkin tidak perlu saya ingatkan ya, Anda harus selalu absen di sana. Oke, kalau belum ada, ya saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang mungkin tadi menyinggung kalian atau menyakiti kalian atau mungkin ada yang salah atau kurang ya tanpa saya sengaja, enggak saya sadari. Nah, saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran kalian, atensi kalian pada hari ini gitu ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan semangat untuk tetap kuliah
walaupun tetap kita masih dalam kondisi seperti ini, ya kita doakan semoga ini cepat berakhir dan kalian bisa kuliah secara luring. Itu harapan kita bersama. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau mau lihat linknya saya bagikan di folder ya. Nanti ada folder yang saya kirim. Jadi setiap bulan saya bagikan linknya. Silakan mau dilihat atau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi ada arsipnya ya. Recording.